Halo, selamat pagi, selamat jumpa. Salam S3. Saya senang berjumpa dengan Anda semua. Saya melihat video namanya Pak Uman, tapi gak ada penjelasan Pak Uman yang saya cukup benar ya, bahwa dia mengatakan carilah uang sebanyak-banyaknya. Carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Saya katakan apakah Anda setuju? Semua orang diam semua. Bayangkan tanpa uang, nanti kita akan dengar cuplikannya ya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju. Dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya, Pak Uman, boleh uang cari, tetapi kan segalanya bukan uang, bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Komentar saya setuju. Tapi saya ingin menambahkan komen saya, bagaimana kita menggunakan uang untuk menjadi sarana mendapatkan hidup yang kekal, menjadi berkat, dan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Pertama, apa itu uang? Secara mendasar, uang adalah alat tukar yang dipakai dalam transaksi barang dan jasa. Sejak uang masih berupa kulit kerang, kepingan logam, hingga berwujud deretan digital, digit, angka di zaman ini, rupanya ketergantungan manusia pada alat tukar ini telah membuat posisi uang menjadi sedemikian istimewa. Dalam pandangan dunia, uang telah menjadi sinonim untuk segala akses, kekuatan, pengaruh, kemungkinan, bahkan sampai kepada kebahagiaan dan jaminan masa depan. Pertanyaannya, apakah uang salah? Yang jahat, yang salah bukan uangnya, tapi keinginan manusia akan uang. Memiliki uang adalah masalah pilihan. Apakah kita mau menggunakannya untuk sesuatu yang berguna? Bukan hanya semata-mata untuk memuaskan keinginan mata dan hati kita. Pada dasarnya, manusia tidak pernah merasa puas. Entah ia hidup dalam kemiskinan atau kelimpahan, yang jelas manusia tidak akan pernah merasa puas. Itu sebabnya kitab Pengkhotbah bab 5 ayat 9 mencatat, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Sifat tidak pernah puas inilah yang sering dimanfaatkan kekuatan negatif. Ya, kita bilang kita punya kecenderungan, atau mungkin kita orang bilang juga iblis ya, untuk membujuk manusia agar terus mengejar kekayaan, selalu bersungut-sungut dan tidak mau bersyukur. Alkitab menasihatkan agar kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Ibrani ya, kitab Ibrani bab 13 ayat 5. Adalah keliru jika kita mengira bahwa kekayaan tidak perlu dikelola dan dikembangkan. Ini yang pentingnya. Tuhan berikan kita semua, mungkin talenta, bakat bekerja keras, kesehatan, itu semua. Kita punya kesehatan, karena banyak orang yang dia bekerja sedemikian semangatnya, mungkin sampai 40 jam kerja seminggu, kemudian mati, masuk rumah sakit karena kena stroke. Bekerja perlu keras, tapi juga perlu kreatif dan perlu juga cerdas. Nah, sekarang ada sistem ya, sistem yang bekerja, kita saat punya kerja seperlunya karena badan harus diperawat. Justru kekayaan harus dikelola dan diusahakan seperti Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan mengelola kekayaan alam yang Ia berikan kepada manusia. Nah, dalam kitab Kejadian dikatakan itu bab 2 ayat 15. Demikian pula harta benda kita harus dipelihara dan dikelola untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu penting. Dalam kitab Ulangan di bab 15 ayat 11 dikatakan bahwa
dengan jelas menyatakan bahwa kita membuka tangan lebar-lebar kepada mereka yang miskin dan tertindas. Ini bisa hal yang bagus. Salah satu cara untuk melanggengkan atau memperbesar kekayaan ini, itu adalah bagi saya adalah pemberian Tuhan. Kalau kita gunakan dengan baik dalam arti, oke lah kita bekerja di perusahaan, biasanya ada sekian persen untuk karya sosial. Ini penting. Mengapa? Sosial artinya dalam bahasa Latin socius, teman. Untuk pertemanan. Nah, mungkin di akhir tahun sisihkan sedikit kita punya penghasilan, ya kita dengan diam-diam kita berikan si A, si B. Misalnya biasanya di kampung itu orang buat misalnya untuk makanan, ya untuk kayak orang bilang sembako, ini hal yang paling prinsipil. Kenapa ini penting? Karena dengan memberikan itu kepada teman-teman yang lain, yang notabene adalah Tuhan sendiri yang tersamar di situ, maka mereka akan mendoakan kita, dan karena itu kita berikan kepada Tuhan yang tersamar di situ, maka Tuhan akan memperbanyak apa yang kita berikan itu. Sehingga orang yang berani berbuat demikian, yang sungguh dengan senang hati meluangkan sedikit penghasilannya, tidak pernah kekurangan. Karena apa? Inilah sistem iman, katakanlah sistem surgawi. Dengan membantu orang dengan senang hati tanpa pamer-pamer, biar yang tersembunyi yang mengetahuinya, maka yang dia, karena dia maha kuasa Tuhan itu, dia bisa mengerjakan apa saja lewat orang-orang yang kita bantu ini. Nah, sehingga dalam Matius 25 dikatakan bahwa apapun yang kau buat bagi seorang saudaraku yang paling hina ini, itu engkau buat bagi aku. Inilah salah satu manajemen uang yang paling tidak terbantahkan. Namun tidak semua orang bisa memahami, mengerti, apalagi melaksanakan. Karena ini kan saya kerja keras ini, saya kerja 24 jam. Kasihan uangnya diberikan seperti itu, diberikan sia-sia. Kata siapa sia-sia? Justru dengan senang hati kita berikan itu, justru akan memperbanyak, mempermudah, dan rezeki itu semakin bertambah-tambah. Itu yang penting. Tetapi hukum ini tidak bisa dilakukan seorang pemuda kaya dalam Injil. Dalam Injil Markus 10:17-27. Pemuda kaya ini tidak bisa memakai hartanya untuk memberkati sesamanya yang kekurangan. Dan hal itu sangatlah disayangkan, sebab Yesus yang mengajarkan bahwa kekayaan itu hendaknya dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama, karena kekayaan merupakan sarana untuk memperhatikan sesama. Namun pemuda kaya itu tak sanggup memakai kekayaannya untuk hal yang demikian. Dan hal inilah yang menjadi penyebab kegagalannya untuk setia mengikuti Yesus. Jadi Pak Uman tadi saya senang sekali dengan dia punya video. Benar, kita butuh uang semua. Bayangkan kalau kita sakit sekarang yang tidak punya uang bagaimana? Tak bisa kau sakit. Tidak punya uang sekolah bagaimana? Betul. Uang bukan segala-galanya, betul. Tapi dengan uang segala-galanya dimungkinkan lebih mudah. Ya. Masuk rumah sakit karena punya uang, bisa masuk ya. Kalau masuk sekolah karena punya uang, kita bisa masuk. Tapi jangan lupa bagaimana caranya agar uang ini awet. Nah, tadi saya katakan tadi bagaimana gunakan uang ini untuk manajemennya dengan tahu dan mau, dengan diam-diam gunakan sebagai orang Bali bilang Daniel Punya untuk membantu orang. Karena dengan membantu orang itu Tuhan yang hadir situ akan memperbanyak. Kita punya kesehatan sehingga mampu bekerja baik. Kita punya ketelitian sehingga mampu bekerja sangat baik, sehingga orang senang pekerjaan kita. Semoga tadi video awal Anda mendengar itu Pak Uman, saya dapat itu viral, saya ambil saja. Pak Uman, saya sangat setuju dengan isinya, sehingga saya berikan komentar saya ini berdasarkan paham, keyakinan saya sebagai pastor, sebagai imam, sebagai orang Katolik dalam doa ini. Mudah-mudahan Anda tidak keberatan setelah Anda mendengar, tersenyum ya. Senyum, karena orang senyum itu menambah imun. Dan share teman-teman semua, keluarga, anak, cuma tuh share. Sampai jumpa. Terima kasih.